Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Sudah makan atau belum? Sudah. Oke, sebelum kita melakukan bimbingan klasikal, mari kita berdoa bersama-sama. Ada yang bisa pimpin doanya? Saya dulu. Oke, silakan Elis. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa untuk agar pekerjaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Kak Elis. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Dilma, bisa dipanggil Dilma. Di sini saya sebagai guru BK atau konselor. Di sini ada yang tahu bimbingan klasikal atau sebelumnya ada yang pernah dengar? Belum. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal adalah bimbingan kelompok di mana konselor memberikan materi atau informasi kepada seluruh siswa untuk membantu seluruh siswa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Di sini kita akan melakukan bimbingan klasikal sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Adapun asas-asas yang perlu diperhatikan itu ada 3. Yang pertama, asas kesukarelaan, di mana sebelumnya ini mau tanya kakak-kakak di sini datang karena paksaan dari orang lain atau secara sukarela? Oke, yang kedua itu asas keterbukaan, di mana saya berharap ketika saya menjelaskan materi, kakak-kakak bisa secara terbuka menyampaikan pendapat atau bertanya atau menanggapi. Yang ketiga, asas kenormatifan, di mana ketika ibu menjelaskan jangan saling memotong atau saling menghargai. Begitu sebaliknya kalau kakak-kakak bicara tidak dipotong. Yang ketiga, asas kenormatifan, di mana ibu dan kakak-kakak saling menghargai, yaitu tidak saling memotong pembicaraan. Oke, Oke, sebelum kita melanjutkan sesi bimbingan klasikal, mari kita melakukan breathing terlebih dahulu agar supaya kakak-kakak lebih fokus menerima materi dari ibu. Breathing-nya adalah sambung kata. Mulai dari kata sini. Saya pergi ke warung. Saya pergi ke warung nasi. Saya pergi ke warung nasi kuning. Saya pergi ke warung nasi kuning bersama. Saya pergi ke warung nasi kuning bersama teman. Saya pergi ke warung nasi kuning bersama teman saya. Saya pergi ke warung nasi kuning bersama teman saya Ika. Saya pergi ke warung nasi kuning bersama teman saya Ika Dali. Oke. Selanjutnya akan mengembangkan materi. Materi kita di sini adalah meningkatkan rasa percaya diri. Menurut Lauster, mendefinisikan kepercayaan sebagai suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri, sehingga dalam tindakan-tindakannya tidak terlalu cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya, sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorongan prestasi, dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Terbentuknya kemampuan percaya diri adalah suatu proses belajar bagaimana merespon berbagai rangsangan dari buat dirinya melalui interaksi dengan lingkungannya.
jenis-jenis kepercayaan diri yang pertama, kepercayaan diri tingkah laku adalah kepercayaan diri untuk mampu bertindak dan menyelesaikan tugas-tugas, baik tugas-tugas yang paling sederhana hingga yang bernuansa cita-cita untuk meraih sesuatu. Yang kedua, kepercayaan diri emosional adalah kepercayaan diri untuk yakin dan mampu menguasai segenap sisi emosi. Dan yang terakhir, kepercayaan diri spiritual adalah keyakinan individu bahwa setiap hidup ini memiliki tujuan yang positif dan keberadaannya kita punya makna. Menurut Landgraf, dalam Kamil mengungkapkan bahwa kepercayaan diri terdiri dari dua jenis, kepercayaan diri batin dan lahir. Faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama faktor internal, yaitu konsep diri. Terbentuknya percaya diri pada seseorang diawali dengan perkembangan konsep diri yang diperoleh dalam pergaulan suatu kelompok. Yang kedua, harga diri, yaitu penilaian yang dilakukan terhadap diri sendiri. Yang ketiga, kondisi fisik atau perubahan kondisi fisik berpengaruh pada percaya diri. Faktor eksternalnya yaitu pendidikan. Pendidikan mempengaruhi percaya diri seseorang. Yang kedua, lingkungan dalam pengalaman hidup atau lingkungan di sini merupakan lingkungan keluarga atau masyarakat. Cara-cara meningkatkan percaya diri atau tipsnya, yang pertama, menurut Sandrock yang menyebutkan ada 4 cara untuk meningkatkan rasa percaya diri, yaitu yang pertama, mengidentifikasi penyebab kurang kepercayaan diri dan identifikasi kompetensi diri yang penting. Remaja memiliki tingkat rasa percaya diri yang tinggi ketika mereka berhasil di dalam kompetensi yang penting, yaitu kompetensi dalam domain diri yang penting merupakan langkah yang paling penting untuk memperbaiki tingkat kepercayaan diri. Yang kedua, memberi dukungan emosional dan penerimaan sosial. Dukungan emosional dan persetujuan sosial dalam bentuk konfirmasi dari orang lain merupakan pengaruh bagi rasa kepercayaan diri remaja, seperti guru, teman sebaya, dan keluarga. Yang ketiga, prestasi dengan membuat prestasi melalui tugas-tugas yang telah diberikan secara berulang-ulang. Dan terakhir, mengatasi masalah dan selalu berusaha untuk mengatasinya. Rasa kepercayaan diri dapat juga meningkat ketika remaja mengalami suatu masalah dan berusaha untuk mengatasi, bukan hanya menghindarinya. Itulah pemaparan materi dari Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya atau memberi saran atau memberi kesimpulan? Silakan. Saya Ibu. Oke, kakak kita. Jadi saya simpulkan apa itu kepercayaan diri. Jadi kepercayaan diri ini sebagai suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri, sehingga dalam tindakan-tindakannya tidak terlalu cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya. Terima kasih. Kita Ada lagi? Kak Elis. Ewana. Oke. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD dan instrumen evaluasi hasil. Mohon diisi ya LKPD. Oke, Ibu akan memberikan waktu untuk mengisi. Silakan. Tadi kalau sudah selesai bisa angkat tangan. Silakan. sudah Ibu. Sudah semua Ibu. Dan ini akan diperiksa dengan sejujurnya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kali ini, ada yang mau pimpin doanya lagi untuk supaya
juga. Bisa, bisa, bisa. Oke, Kak Mita, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri sesi dunia kelas kali ini, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Mita. Sekian dari dunia kelas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.